ini dibuat secara rahasia malam itu. Haruna, Apa yang sebenarnya lo rencanai, Sterling? Benih sangsi mulai berakar kuat di benak Harry semenjak ia menyadari keakraban Ken dengan individu yang tampaknya memegang kendali atas berbagai data yang amat rahasia. Sosok tersebut diduga mengerti banyak hal, termasuk identitas asli Zara dan Mohan selaku anggota dari dinasti Alferic. Di mata Harry, keterangan setajam itu mustahil dikantongi oleh sembarang individu. Ia sangat yakin bahwa rekan kepercayaan Ken bukanlah warga biasa. Hasrat Harry guna menyingkap identitas aktor di balik informan itu makin membara. Ia merasa wajib membuktikan validitas terkait silsilah keluarga Alferic secara personal, tanpa cuma bertumpu pada serpihan rumor yang berhembus. Selaku anggota Sterling, Ken memang mempunyai jaringan yang amat masif. Dan fakta itulah yang kian mempertebal keyakinan Harry bahwa dugaannya tidaklah keliru. Didorong keresahan itu, Harry mengadu kepada Aquila, sang kekasih, perihal kecurigaannya pada Ken yang terlihat intim dengan pemegang ribuan rahasia. Aquila merespons kecemasan tersebut lewat logika yang lebih taktis. Ia berpikir bahwa Zara mungkin punya kunci. Harry pun menyepakati saran tersebut. Tanpa membuang momen sedikit pun, mereka bertekad untuk menjumpai Zara. Saat berhadapan, Harry mencoba mengorek keterangan dengan sikap sangat tenang. Ia ingin mengonfirmasi apakah Ken pernah tertangkap mata menemui oknum yang ganjil dalam pengamatan Zara. Namun, sepanjang yang Zara pahami, Ken tak pernah tertangkap melakukan interaksi semacam itu secara fisik. Sebab mayoritas urusan bisnis sang Ken telah didelegasikan pada orang kepercayaan. Walau demikian, Harry tetap memaparkan analisisnya tentang rekan Ken yang menguasai tumpukan informasi krusial. Dalam dialog itu, terbersit sebuah kemungkinan afiliasi dengan Casarius. Namun, Harry masih bimbang apakah kecurigaannya memang terarah ke sana. Zara lewat inisiatifnya menawarkan bantuan. Harry dan Aquila mengangguk setuju, dengan syarat utama bahwa tiap langkah mereka wajib terpantau oleh elite squad agar kendali tetap terjaga. Usai bel sekolah berbunyi, Zara menelpon Ken dan mengabarkan bahwa ia akan segera merapat ke kantor. Ken pun berjanji akan menantinya. Zara lekas pulang guna bersiap-siap sembari menata mental untuk mencari informasi yang didambakan oleh Harry. Ia sangat sadar bahwa konflik ini bukanlah perkara sepele, dan Harry wajib bersiap menanggung tiap implikasi dari fakta yang kelak akan terbongkar. Zara kemudian dipulangkan oleh Fatah. Usai bersalin, ia kembali bertolak menuju korporasi dan lagi-lagi dikawal oleh Fatah sampai di depan gedung kerja Ken. Kehadirannya kali ini sangat presisi, hal yang membuat Ken merasa puas. Sesampainya di sana, Ken lekas menyerahkan beberapa tugas kepada Zara. Di kala kesibukan itu, Ken mendapat sebuah kontak mendesak yang mengajaknya untuk bersua. Tanpa berpikir dua kali, Ken menyanggupi ajakan tersebut. Zara tak menyadari bahwa pertemuan yang akan dihadiri Ken adalah bersama Haruna. Ken pun beranjak dari kantor, sementara Zara tetap berdiam menyelesaikan tugasnya. Begitu Ken menjauh, Zara lekas memberi sinyal kepada Harry bahwa Ken telah pergi. Kabar itu menjadi instruksi bagi Harry untuk lekas bertindak dan membuntuti kemanapun Ken melangkah. Harry pun memacu langkah menuju kantor. Ken sembari berharap masih ada waktu untuk mengejar agar tak kehilangan jejak. Di tempat lain, Zara mencoba mendistorsi waktu agar Ken tak segera pergi. Berharap Harry dan Aquila mampu sampai tepat waktu. Namun Ken bersikeras harus lekas pergi sebab seseorang telah lama menunggunya. Persis saat itu, Harry akhirnya sampai dan siap memantau tiap gerak-gerik Ken dari kejauhan. Ken melesat dengan tunggangannya meninggalkan area kantor. Aquila memberi kode kepada Harry bahwa target telah bergerak. Tanpa menyia-nyiakan celah, Harry segera mengekor, berusaha menjaga jarak aman agar tak terdeteksi. Dalam benaknya, Harry berharap ekspedisi ini akan membawanya pada sebuah jawaban penting. Sesuatu yang mampu ia pakai guna membongkar fakta. Ia paham betul bahwa Ken bukan sosok yang mudah dipaksa bicara. Maka satu-satunya jalan adalah menyergap bukti dan data secara mandiri. Harry terus mengejar kendaraan Ken dalam radius yang aman. Ia mengatur tempo kemudinya agar tidak terlihat aneh. Sementara Aquila memindai sekeliling dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Hingga pada akhirnya,
mobil Ken berhenti di sebuah kedai yang sunyi namun strategis. Dari gestur Ken memarkirkan mobil dan gerak tubuhnya saat turun, Harry langsung menangkap firasat bahwa agenda ini bukanlah sekadar pertemuan biasa. Akila pun meyakini hal serupa, bahwa Ken pasti tengah menemui sosok yang punya arti besar baginya. Ken melangkah ke dalam kedai tanpa bimbang. Harry dan Akila memilih bergeming di luar sejenak, memantau medan dari kejauhan. Mereka memastikan posisi mereka tersembunyi dan sulit dijangkau mata. Harry mewanti-wanti Akila agar tetap tenang sebab satu kecerobohan saja bisa berujung fatal. Akila menyadari konsekuensi itu dan mencoba meredam diri. Setelah memastikan situasi cukup kondusif, Harry akhirnya menyusup ke dalam kafe. Namun, langkahnya terkunci seketika. Raga Harry seakan mati rasa saat retinanya menangkap sosok yang sangat ia kenali. Di sebuah meja, Ken tengah duduk berhadapan dengan Haruna. Mereka terlihat sangat intim layaknya dua kawan lama yang saling berbagi kepercayaan. Visual itu menghunjam sanubari Harry tanpa ampun. Jantungnya berpacu hebat, oksigennya terasa sesak, dan matanya terbelalak lebar. Tak mempercayai apa yang tengah ia saksikan. Bulir air mata perlahan jatuh dari pelupuk Harry. Ia melihat adiknya, Haruna, bersanding dengan Ken Sterling, pria yang selama ini ia curigai. Realita itu terasa teramat pahit untuk ditelan. Tiap prasangka dan kecemasan Harry seakan menemukan jawaban sekaligus luka yang paling perih. Akila yang turut masuk dan menyaksikan drama itu merasakan dorongan insting untuk menginterupsi. Ia tak sanggup melihat sandiwara ini terus berjalan, seakan dunia baik-baik saja. Akila berniat untuk segera melabrak mereka, namun Harry lekas mencegahnya. Bagi Harry, momen ini justru dapat menjadi celah emas guna membongkar fakta. Ia insaf bahwa kemarahan hanya akan melenyapkan peluang yang ada. Meski begitu, raga Harry tetap membeku dan jiwanya bergejolak dahsyat. Ia memandang Haruna tanpa berkedip, seolah ingin memvalidasi bahwa sosok Blade di hadapannya sungguh adik yang selama ini ia cari dan lindungi. Akila merasa detik terus berputar, dan momentum ini terlalu krusial untuk dilepaskan. Ia berkeyakinan bahwa inilah saat paling pas untuk membuktikan identitas asli Haruna, terutama dengan mengecek eksistensi tato di punggungnya, simbol yang selama ini menjadi saksi bisu hubungan darah mereka. Ketidaksabaran Akila pada akhirnya menumbangkan rasa tenangnya. Ia merangsek maju dan mendekati meja Ken serta Haruna, lalu menghardik mereka tanpa ampun. Aksi Akila membuat atmosfer kedai mendadak tegang. Ken merasa takjub sekaligus curiga mengapa Akila bisa muncul di lokasi itu. Tak lama setelahnya, Harry pun turut mendekat. Dengan langkah gemetar, namun keyakinan yang kokoh, ia berdiri menantang Haruna. Kedatangannya bukan sekadar hadir, karena terdapat urusan yang baginya amat esensial dan tak mungkin dihindari lagi. Di dalam sanubari Haruna, badai emosi ia redam sekuat tenaga. Ia sadar bahwa kondisi ini sangat riskan. Ia harus tetap memerankan Blade, sosok yang tangguh, beku, dan tak terjamah oleh fragmen masa lalu. Ia tak boleh memperlihatkan bahwa dirinya adalah Haruna. Dengan nada dingin, ia menepis interaksi lebih jauh, seolah tak memiliki waktu, ataupun minat untuk meladeni Akila dan Harry. Namun, sekuat apapun Haruna berakting, fisiknya tak sepenuhnya dapat berdusta. Ketegangan mulai nampak nyata dari perilakunya. Tiap kali netranya berpapasan dengan Harry dan Akila, otot-otot tubuhnya menegang, ritme napasnya sedikit kacau, dan tatapan matanya tidak lagi tenang. Seluruh respon minor itu tak luput dari radar Harry, yang kian yakin bahwa sosok Blade di depannya tidak lain adalah Haruna, adik wanitanya yang selama ini ia cari dan lindungi.